Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membuat video terkait lanjutan dari mengentry jurnal, di mana saya gunakan dalam pembahasan video saya adalah contoh soal UKK untuk paket 2. Kita mulai. Di video kali ini kita akan membahas terkait memproses buku besar. Apa saja sih yang akan kita lakukan di dalam memproses buku besar? Pertama, kita siapkan lembar jurnal khususnya. Ada jurnal penjualan, penerimaan kas, pembelian, pengeluaran kas, jurnal umum maupun jurnal kas kecilnya. Dan pasti jangan lupa data dari neraca saldo awal untuk menginput saldo awal dari setiap buku besar. Lalu setelah itu yang dikerjakan, posting jurnal ke dalam buku besar. Jadi kita siapkan lembar jurnal, dilihat dari rekapitulasi kita posting ke dalam buku besar. Lalu setelah itu menyelesaikan juga buku besar pembantu piutang maupun pembantu hutang dan menyusun neraca saldo. Oke, kita mulai dulu dari memposting jurnal ke dalam buku besar. Kita buka lembar kerjanya, ini dia. Jurnal, kita mulai aja dari jurnal cash receipt jurnal atau jurnal penerimaan kas. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari rekapitulasi jurnal yang bawah ini. Lalu perhatikan untuk semua lembar buku besar. Buku besar ini dibuat sebanyak akun yang ada di neraca saldo awal maupun di daftar akun ya. Kita posting satu per satu. Dimulai dari akun kas, nah ini dia, kita buat tanggalnya. Tanggalnya pasti tanggal akhir bulannya, karena Desember adalah 31. Kita kasih keterangan, receipt, cash, receipt jurnal. Oke, karena debit pindah debit. Nah, seperti ini kita pindahinnya. Kalau untuk saldo bagaimana? Saldonya nanti aja kita hitung, kita posting dulu ya untuk angka-angkanya agar lebih mudah. Jadi, kita dari rekap jurnal ini kita posting dulu ke buku besar. Kalau sudah diposting semua, baru kita hitung untuk nilai saldo akhir setiap akun. Kita lanjut lagi ke akun berikutnya yang 51100. Kita cari akunnya. Ya, 51100. Ini di debit. Oke, debit udah posting semua. Sekarang ke yang sebelah kredit yang ini dulu. 41100. Jangan sampai salah posting ya. Debit pindah debit dan kredit pindah sebelah kredit. Oke, lanjut ke akun 21800. Lalu ke akun 11500. Oke, yang terakhir adalah ke akun 11300. Sebelah kredit. Akun receivable. Oke, semua jurnal cash receipt jurnal yang ada di rekapitulasi sudah kita posting ke dalam buku besar ya. Kita lanjut ke jurnal berikutnya itu jurnal cash payment journal. Lihat dari mana? Kita ngelihat di rekapitulasi. Kita mulai dari kasnya aja dulu. Yang ini ya, ini kebetulan kasnya di depan 31 payment.
Oke, langsung aja ke 21.300 dan 500. 300, 21, 300. Oke, sebelah kredit dan 21.500. Yang kredit udah diposting semua ke dalam buku besar. Sekarang kita lanjut dengan yang memposting yang bagian debitnya. Kita mulai akun 11200 paling bawah. Terdekat nomor akunnya. Oke, di debit. Oke, ini udah. Ke akun 21100. Account payable, debit. Lanjut ke akun 22100. Lanjut ke akun 91100. Lanjut ke akun 61700. Dan ke 61800. Jangan lupa saat posting angkanya sudah sesuai ya. Hati-hati terhadap angka. Jangan sampai salah akun. Oke, lanjut. Berarti cash payment udah selesai. Kita pindah ke purchase journal. Kita lihat rekapitulasinya. Oke, kita ke akun 21100. Oke, 31 purchase. Oke, udah. Ini udah. Sekarang yang bagian debitnya lagi. Akun 11500. Lalu ke akun 11900. Dan akun 51200. Oke, untuk purchase journal udah selesai ya. Kita posting ke dalam buku besar. Sekarang kita lanjut dari sales journal. Oh, maaf, ini jurnalnya ada yang kehapus. Bentar ya. Kita lanjut lagi. Ini dia. Kita cari rekapnya. Kita posting ke dalam buku besar. Kita mulai dari akun 11300. Yang di debit. 31 sales debit. Oke. Lalu kita lanjut ke akun 11500 kredit.
Oke, kita lanjut ke akun 51100 debit, cost output sold, udah selesai, lanjut ke akun 41100. Oke, lanjut ke akun 41400. Debit pindah debit, kredit pindah kredit ya. Terakhir adalah 21800. Oke, udah selesai. Sales journal kita pindahkan. Sekarang kita pindahkan yang dari general journal. Ini yang dari retur ya. Kita mulai dari akun 11500 yang di debit. 231 retur. Lalu kita buat lagi yang di kredit. Oke, berarti ini udah selesai. Ke akun 11300 kredit. Kenapa ke 11300 dulu? Karena lebih dekat ya urutannya dari 11500. Ya, ini dia udah. Sekarang ke akun 11900. Oke, ke akun 1100. Ini ada di kredit. Oke, kredit udah pindah semua, yang debit lagi ke 41200. Ke akun sell return debit. Lalu ke akun 21800 debit. Dan ke akun berikutnya adalah 21100. Oke, udah selesai dari general journal. Terakhir adalah memposting yang ada di Petitest. Kita posting dari akun 11200 Petitest 31 Petitest kredit. Lanjut ke akun 11600 debit dan ke akun 61100. Oke, udah semua kita posting dari jurnal ke dalam buku besar. Sekarang kita hitung saldo akhir setiap buku besarnya. Oke, kita hitung. Saldo debit ketemu debit tambah, ketemu kredit kurang. Ini tinggal di copy paste ya. Ini juga sama rumusnya. Kemudian ini juga sama. Oke, bentar. Ini kan lebih besar kredit, berarti kita pindahkan aja posisinya biar lebih gampang hitungnya. Salesnya kita dulukan. Oke. Jadi debit ketemu debit tambah, ketemu kredit kurang. Nih, kalau misalnya receipt duluan berarti dikurangin, berarti kalau besaran saldonya di
Kredit letaknya selisihnya di kredit begitu ya. Oke, lanjut, ini nggak ada, kita lanjut lagi saldonya. Oke, kita lanjut, nggak ada saldo, oke. Ini kita hitung, kredit ketemu kredit tambah, ketemu debit kurang. Oke, ini kosong, oke, oke, oke. Ini nggak ada perubahan, ini juga, nih, kita hitung. Ini debit ketemu debit tambahin. Ini yang saldonya nol ini boleh nggak dibuat ya? Nih. Ini kenapa kemarin kebuat? Karena ini udah sistem ya. Oke, kredit ketemu kredit tambahin. Ini tinggal ditambah dan kurang. Oke, tinggal ditambahin. Ini ditambahin, debit ketemu debit tambah. Oke. Sudah selesai. Jadi kalau misalnya saldo awal nggak ada seperti ini, boleh dihapus ya. Oke, kita cek yang ada saldonya, kita hapus aja. Kayak gini masih ada saldo, yang nggak ada saldo kita hapus aja. Kayak gini, kita kosongin. Hmm. Oke, nggak ada saldo. Oke, semua udah kita hitung. Kalau semua sudah dihitung, saldo akhir, kita baru mengerjakan neraca saldo. Nah, neraca saldo ini, nama akunnya sama kayak di neraca saldo awal, cuman bedanya saldonya belum ada. Nah, kita posting ya. Kita mulai dari cash in bank. Cash in bank debit tinggal pindahin ya, seperti ini, petty cash, lalu account receivable, lalu allowance di kredit. Ini dia allowance kredit, lalu merchandise debit, office supplies debit, ini dia debit, prepaid insurance debit, prepaid rent debit, tinggal mindahkan saja ya. PPN income debit, equipment at cost debit. Nah, akumulasi ada di kredit, lalu account payable kredit, spend payable, nah ini nggak ada angkanya. Lalu income tax payable yang 21. Oke. Yang 22 nggak ada isinya. Yang 23. Lalu ini kosong. PPN outcome. Nah, ini kan PPN outcome baru ada isinya. Yang kosong nggak usah diisi ya. Ini ada isinya, tinggal dipindahkan. Lanjut, drawing debit. Ini drawing debit. Customer kosong, sales kredit, lalu return debit, lalu berikutnya sales discount, sales discount kosong, lanjut freight collected, kemudian cost of goods sold,
Red Tide, advertising expense, tinggal mindahkan aja karena udah kita hitung. Office supplies, expense, bad debt belum ada isinya, berarti hapus dulu. Depresiasi, insurance expense, rent expense, wage and salaries, maintenance, other, interest revenue credit, interest expense debit, ini debit ya, bank service debit, income tax expense debit. Oke, udah selesai. Sekarang kita jumlahkan. Pakai aja jumlahnya pakai sum. Atau auto sum di ujung bisa juga, tinggal di blok. Oke, kita jumlahkan. Nah, ini harusnya balance ya seperti ini. Kalau kita bikin jurnal ini, di rekap ini sudah balance ya, bikin jurnalnya debit kredit ini sama jumlahnya ya, dan kita posting sesuai dengan akunnya, insya Allah ya, semua yang ada di kita kerjakan di neraca saldo ini pastinya balance. Nah, gitu. Oke, kalau ini udah, sekarang seperti yang ada di soal, kita perlu menyelesaikan buku besar pembantu piutang dan hutang. Oke. Di sini ini buku besar pembantu piutang ya. Saya lihat lagi jurnalnya. Oke, kita lihat jurnal yang berkaitan dengan piutang. Ya, betul. Berarti sales journal. Nah, ini dia. Kita lihat sales jurnalnya dari toko Zulfa tanggal 2. Tanggal toko Zulfa, tanggal 2. Sales. Oke, kredit. Lihatnya di account receivable-nya. Account receivable debit. Maaf, debit. Tulisan account receivable-nya debit ini. Nah, ini dia. Kecuali pelunasan dia dari kredit. Ini udah. Kita cek sales journal, cash receipt. Zulfa ada tanggal 31 ya. Kita lanjut dulu. Sales sama cash receipt. Tanggal 13. Ini aja dulu kita posting ya. Tanggal 13. 13 toko Faras. Oke, langsung kita hitung aja. Oke, lanjut. SMK Negeri 100. Nggak ada namanya, kita buat. Tinggal kita hapus aja ininya. Tanggal 24. Kita tambahkan. Terus toko Zahra. Tanggal 28. Oke. Kita lihat di retur. Di sini ada retur penjualan ya. Ini ada kaitannya dengan tanggal 2. Ini dia tanggal 3 Zulfa. Ini retur. Oke, kita kurangin. Oke, udah. Cash receipt-nya.
Ada toko Adnan tanggal 10. Kita lihat yang receivable di kredit, jadi pindahnya kredit, kita kurangin. Ini udah 0 ya, dikurangin. Oke, tanggal berikutnya, Toko Zahra, tanggal 17. Oke, lanjut Toko Zulfa tanggal 31 di kredit, kita kurangin. Oke, sudah selesai untuk buku besar pembantu piutangnya. Sekarang ke buku besar pembantu hutang, berarti kaitannya dengan purchase journal. Kita lihat namanya PT Ramajaya. Tanggal 8, purchase, sebelah kredit, langsung kita jumlahkan. Toko Raska Berkah, tanggal 16, lanjut, ini nilainya. Kita lihat tanggalnya, tanggal 19. Kalau ada purchase pasti ada kaitannya dengan retur ya. Returnya ini tanggal 20. Oke, kita lihat tanggal 20 ini returnya ke siapa? Tunggu, kita lihat. Yang tunas ya. Dia ada kaitannya langsung 20 retur berarti dikurangin. Oke, lanjut ke pembayaran cash payment. Karena kalau namanya hutang itu ada kaitannya dengan pembelian dan pelunasannya cash payment. PT Raska Berkah. Ini tanggal 9. Oke, tanggal 9. Kita selipkan dulu tanggal 9 di sini. Coba di sini 9 pelunasan cash payment journal. Oke, nilainya adalah 60.606.000. Ini dikurangin dengan ini, ditambah dengan ini. Oke, udah selesai. Ini juga buku besar pembantu hutangnya juga udah selesai. Nah, kalau misalnya kita neraca saldo udah selesai, ya seperti ini, kita mau memastikan jawabannya, boleh dicek seperti ini, misalnya pembantu hutang, tambahkan saldonya semua. Kita tambahkan saldonya lagi, kita tambahkan saldonya lagi. Nah, ini angkanya harus sama. Kalau sama, berarti buku besar pembantu hutang kita udah benar. Begitu juga dengan piutang, ya. Ini dia, kita cek. Buku besar pembantu piutang kita, saldo ini udah nggak ada. Yang memiliki saldo, nah ini kita tambahin. Kita tambahin. Oke, jadi misalnya ini account receivable-nya 566.325.000. Nah, ini kalau ditanya terdiri dari mana? Ini dia, terdiri dari misalnya
Piutang itu terdiri dari toko Faras Rp423.245.000, toko Zahranya adalah Rp53.170.000, dan toko Zulfa adalah Rp74.925.000, dan SMK Negeri 100 adalah Rp14.985.000. Jadi ini adalah detail dari rincian dari akun receivable-nya. Jadi buku besar pembantu piutang itu jumlahnya ada di account receivable dan buku besar pembantu utang itu ada di account payable. Demikian video kita kali ini membahas terkait memproses buku besar pada soal UKK akuntansi paket 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya untuk membuat jurnal penyesuaian, yaitu lanjutannya adalah jurnal penyesuaian berarti soal untuk menyusun laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.